keistimewaan Rasulullah ini kalau dihafalkan oleh kita, maka kita akan diselamatkan dari segala macam musibah. Bahwa Rasulullah itu tidak pernah mimpi basah. Rasulullah kalaupun ngantuk tidak pernah angop, tidak pernah nguap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ketemu hewan itu tidak pernah kabur. Lalu kemudian tidak pernah dihinggapi lalat Rasulullah. Kenapa Rasulullah tidak dihinggapi lalat? Karena badannya wangi. Rasulullah keringatnya dibuat biang minyak wangi oleh salah seorang sahabat, saking wanginya. Rasulullah mengetahui apa yang ada di belakang. Sama dengan halnya Rasulullah melihat ke depan. Rasulullah tidak pernah kelihatan kotorannya. Kalaupun Rasulullah misalkan pipis atau beristinja, hilang ditelan bumi. Hati Rasulullah tidak tidur kalaupun mata merem. Lalu kemudian Rasulullah tidak kelihatan bayangannya. Kalau kena sinar matahari tidak kelihatan. Dua bahu Rasulullah ini kalau duduk dengan siapapun lebih tinggi. Dan bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah misalkan berkumpul dengan orang ganteng, misalkan udah ganteng banget, Rasulullah lebih ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ila ilmana. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para kiai, para habaib, para asatid, para sesepuh, para hujjat, para hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita masih dikaruniai nikmat sehat wal afiah, sehingga kita bisa berkumpul bermewajjah di Masjid Al-Mujahidin ini dalam rangka taklim rutinan tiap malam Jumat, majlis ta'lim silaturahmi. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam musibah termasuk penyakit corona. Tetapi rupa-rupanya penyakit corona ini sudah mulai ada tanda-tanda mau hilang. Alhamdulillah. Sekarang kita lihat bagaimana di Masjidil Haram sudah tidak ada social distancing, sudah biasa rapat. Pada malam Rabu kemarin saya masuk ke perumahan
DPR RI yang di Kalibata itu biasanya kalau masuk ke sana ketat banget. Kalau kemarin kami masuk ke sana, siapa assalamualaikum, dipersilahkan masuk. Sudah tidak ada pemeriksaan. Alhamdulillah, oleh karenanya maka seyogyanya lah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian yang kedua, salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada sebuah syair yang ditulis oleh salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbaik sekaligus menantu beliau, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bunyi syairnya adalah waladatka ummuka bibni adam bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura fajahat li nafsika an takuna labak fi yaumi mautika dhahikan masrura. Yang maksudnya adalah ketika kalian dilahirkan oleh ibumu, maka orang-orang di sekelilingmu bahagia senang, sedangkan kamu yang baru dilahirkan menangis iyak misalkan. Contohnya pasti menangislah kalau bayi baru lahir. Lalu kemudian apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu an? Maka upayakanlah kalian ketika sampai pada ajalnya untuk membuat orang sekelilingnya terbalik menjadi menangis dan sedih, sedangkan kalian berbahagia dalam kematiannya. Hadirin saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang bisa diambil istimbat atau faidah atau benang merah daripada syair ini. Salah satunya adalah setiap orang yang melahirkan, orang tuanya maksudnya pasti akan bahagia, pasti akan bahagia, kecuali anak tersebut tidak dikehendaki untuk lahir. Ada nggak kira-kira anak yang tidak dikehendaki untuk lahir? Ada nggak? Banyak. Contohnya karena kecelakaan misalkan, atau di DP duluan misalkan, atau dicoblos sebelum hari hanya misalkan, naudzubillah, atau hasil perkosa misalkan. Biasanya bayi seperti itu tidak diinginkan untuk lahir, dan bahkan diupayakan biasanya untuk digugurkan oleh orang tuanya, kalaupun itu dosa besar sebenarnya. Akan tetapi kalau yang dikehendaki untuk lahir, maka orang tuanya pasti bahagia. Orang tuanya akan melakukan yang terbaik untuk anaknya, mulai dari susunya misalkan, pakaiannya misalkan, tempat tidurnya misalkan, atau nanti kalau sudah dewasa misalkan tempat tinggalnya, kendaraannya, akan dilakukan yang terbaik oleh orang tua. Sehingga kalaupun orang tuanya bajingan tengik misalkan, orang tuanya ahli maksiat, pemabuk misalkan, orang tua tersebut dipastikan tidak menginginkan anaknya mengikuti jejaknya. Pasti ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Atau misalkan orang tuanya tukang maling apa maling atau perampok misalkan, atau pezina, naudzubillahi min dzalik, pasti tidak menginginkan orang tuanya itu anaknya mengikuti jejak dia. Pasti tetap menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan bahkan mungkin nih bapaknya perokok misalkan. Nah, hati-hati orang yang perokok ini. Bapaknya perokok misalkan,
mungkin tidak menginginkan anaknya juga menjadi perokok. Kemungkinan seperti itu. Orang tua tidak menginginkan anaknya juga menjadi perokok. Oh, berarti rokok tidak baik, Ustadz, misalkan. Tidak baik kalau tidak disuguhin. Kalau disuguhin, bukan saya yang ngomong itu. Maksudnya adalah lebih baik merokok disuguhin daripada merokok tidak disuguhin. Kurang lebih seperti itu. Tetapi memang kalau berbicara tentang rokok memang sedikit ada anis. Kalau kita teliti, kita lihat misalkan, sebenarnya yang pendukung anti rokok itu perokok sendiri sebenarnya. Justru kalau orang bukan perokok tidak mendukung anti rokok. Coba orang yang bukan perokok, ada rokok di depannya misalkan, dibiarin kan, tidak diapa-apain. Tetapi kalau orang perokok, ada rokok di depannya, jangankan rokok sendiri, rokok orang lain dibakar-bakarin begitu. Tetapi memang kadang-kadang kalau bicara rokok ya, di masyarakat kita ini stigmanya kadang-kadang berlebihan. Kadang-kadang kalau menurut saya berlebihan. Rokok adalah memperpendek umur misalkan. Rokok membunuhmu misalkan. Malaikat maut kali. Padahal kata, kalau kita baca bukunya Imam Ghazali itu, bahwa kematian itu tidak ada penyebabnya. Orang meninggal tidak ada penyebabnya. Ini terbukti ketika Allah berfirman tentang kematian. Salah satunya Allah memakai kalimat atau kata ajal. Apa ajal itu? Ajal adalah batas daripada umur. Kalau umur, waktu atau masa yang setiap hari kita lalui, ini adalah umur. Akan tetapi kalau ajal adalah batas daripada umur itu sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga memakai kalimat atau kata wafat. Tawaffa, tuwfiya anhu. Apa wafat itu? Wafat adalah sempurna. Kalau dalam kamus itu membayar dengan kontan. Artinya orang meninggal adalah memang sempurna, sosialnya sempurna, rezekinya sempurna, muamalahnya sempurna, semuanya sempurna. Oleh karenanya kata Imam Ghazali, orang meninggal tidak perlu disesali karena penyakit ini atau penyakit itu. Memang sudah waktunya, memang sudah takarannya, umurnya seperti itu. Oleh karenanya dalam surat kematian itu tidak perlu ditulis si fulan meninggal hari sekian, tanggal sekian, tahun sekian, penyakitnya ini misalkan. Penyakitnya misalkan stroke, jantung, atau kencing manis misalkan. Maka tidak perlu. Di negara kita ditulis enggak penyebab kematian? Kalau saya baca waktu itu punya kakek istri saya di Malaysia, ditulis meninggal kencing manis. Ya kalau meninggal seperti itu, meninggal kencing manis atau stroke. Misalkan maaf, meninggal karena lagi tidur di atas pusar misalkan. Mau ditulis apa? Bingung kan? Mau ditulis apa? Jadi logikanya masuk. Kata Imam Ghazali bahwasanya orang meninggal ini sesungguhnya tidak ada penyebabnya, karena kontraknya hidup di dunia ini sudah sampai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah orang tua yang menginginkan anaknya lahir maka sangat bahagia. Hal inilah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaupun beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, akan tetapi orang-orang di sekeliling beliau sangat sekali berbahagia. Keluarganya, tetangganya, jangankan manusia, ketika itu isi langit, makhluk
langit dan bumi semuanya hiruk pikuk, sibuk membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Burung-burung berkicauan seperti yang dikarang oleh Habibuna Habib Rizik Shihab itu, Rahatil atyaru tasdu fi layalil maulidi, misalkan. Ketika malam itu burung-burung berkicauan, bersenandung menyambut kedatangan manusia termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bariqun nur yabdu, dan cahaya tampak pada malam itu. Bahkan dalam riwayat lain, langit dan bumi pada malam itu seperti bulan purnama, sedunia bercahaya. Dan bahkan tumbuh-tumbuhan yang tadinya susah untuk berbuah pada waktu itu juga berbuah. Tanah yang tadinya kering kerontang menjadi subur. Dan bahkan makhluk yang ada di dalam laut, di bawah laut itu, mereka semuanya sibuk membicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking bahagianya didatangi atau dilahirkan makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia terbaik, manusia termulia, menjadi pemimpin nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita misalkan? Salahkah kita misalkan kalau mengekspresikan kebanggaan kita, kebahagiaan kita terhadap lahirnya manusia yang mulia itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kelirukah kita kalau kita misalkan senang tiada taranya karena manusia yang akan memberi syafaat kepada kita telah lahir? Lalu kalau bicara bid'ah, di mana misalkan bid'ahnya? Kira-kira ada nggak sela-sela bid'ahnya dalam perayaan Maulid Nabi itu? Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Oh, misalkan dikumpul-kumpulnya ustadz misalkan, itu yang bid'ah misalkan. Bukankah kumpul-kumpul itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang berkumpul, berzikir, membaca Al-Quran, lalu mengaji dan seterusnya, membahas ilmu pengetahuan agama, bukankah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Oh, misalkan dibacaan Al-Qur'annya ustaz misalkan yang bid'ah misalkan. Bukankah membaca Al-Quran itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bacaan sholawatnya misalkan? Ada nggak kira-kira selah-selah itu? Tidak ada. Bahkan kalau dikaji secara ilmiah misalkan, Maulid Nabi itu apa sih misalkan? Maulid itu kan adalah waktu kelahiran. Ketika dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka artinya adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau orang yang membid'ahkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bahkan keluar dari Islam dan bahkan murtad karena mengingkari terhadap kedatangan manusia yang mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita goyah prinsip kita. Masuk nggak kira-kira logikanya misalkan kalau Maulid Nabi itu dikatakan bid'ah misalkan Isra Mi'raj bid'ah misalkan, atau 7 bulanan 4 bulanan misalkan dikatai bid'ah misalkan, masuk nggak logikanya? Sesungguhnya kalau dikaji secara mendalam, tidak ada yang bid'ah, karena sebenarnya semuanya adalah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan di dalamnya dia bahas tentang ilmu pengetahuan agama, berzikir, baca sholawat dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang ingin saya sampaikan yang mungkin penting sekali tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak banyak diangkat oleh para muballigh. Apa itu? Yaitu tentang keistimewaan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Keistimewaan ini kalau kita dihafalkan seperti yang disebutkan dalam kitab Muraqil Ubudiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, bahwa keistimewaan Rasulullah ini kalau dihafalkan oleh kita, maka kita akan diselamatkan dari segala macam musibah. Itu yang disebut dengan Syama'ilul Muhammadiyah. Apa bacanya? Yang pertama adalah lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa ma tasaba aslan fi madaz zamani min huddawabu falam tahrub wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wa la yura athru baulin minhu alani wa ainuhu wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad asad wala yura dhilluhu fi syamsi fi fatani katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sib ya dhabi muhtatani hadhil khasa'is fahfatha takun amina min syarri narin wa syurraqin wa min mihani. Yang hafal ini, kata penulis itu, fahfatha takun amina, hafalkanlah maka kalian akan aman dan akan selamat min syarri narin, dari kebakaran, wa syurrakin, dan kemalingan, wa mim mihani, dan dari musibah-musibah lainnya. Harus dihafalkan bahwa Rasulullah lam yahtalim, tidak pernah ihtilam. Apa ihtilam itu? Tidak pernah mimpi basah Rasulullah. Itu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tasaba aslan fi madaz zaman. Rasulullah kalaupun ngantuk tidak pernah angop. Harus diketahui, tidak pernah nguap Rasulullah kalaupun ngantuk. Beda dengan kita, kalau kita ngantuk mangap, udah gitu bunyi lagi. Kata Rasulullah, orang yang angop atau nguap sampai bunyi maka diketahui oleh setan. Setan terbahak-bahak katanya, karena setan mengira bahwa ini adalah teman saya, kata setan. Makanya Rasulullah menganjurkan kalau orang nguap atau angop, kata orang, ditutup agar setan tidak masuk. Lalu kemudian min huddawabu falam tahrub wa ma waqa'at. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ketemu hewan, hewan itu tidak pernah kabur, tetap di tempatnya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, min wa ma waqa'at dubabatun, lalu kemudian tidak pernah dihinggapi lalat Rasulullah. Kenapa Rasulullah tidak dihinggapi lalat? Karena badannya wangi. Beda dengan kita, misalkan kalau tidak mandi seharian, misalkan, jangan seharian, setengah hari misalkan, sudah banyak kuman di badan kita. Kalau Rasulullah tidak. Rasulullah keringatnya sampai dicampur dengan wangi, dibuat biang minyak wangi oleh salah seorang sahabat, saking wanginya. Lalu kemudian wal ainu bi khalfihi ka amamin, sebelum lalu bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat. Di belakang Rasulullah sama dengan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama. Rasulullah mengetahui apa yang ada di belakang. Sama dengan halnya Rasulullah melihat ke depan. Wala yura athru baulin minhu fi alani. Rasulullah tidak pernah kelihatan kotorannya. Kalaupun Rasulullah misalkan pipis atau beristinja, hilang, ditelan bumi. Karena dihukumin kotoran Rasulullah ini adalah suci, tidak najis, takut diambil oleh orang, makanya hilang, ditelan oleh bumi. Lalu kemudian wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad asad. Hati Rasulullah tidak tidur kalaupun mata merem. Hatinya tidak tidur. Artinya kalau misalkan Rasulullah dilihat tidur, dibangunin, langsung bangun. Karena tidak tidur hatinya, hanya mata saja yang merem Rasulullah. Walau yuradhilluhu fi syamsi dhu fatani. Lalu kemudian Rasulullah tidak kelihatan bayangannya. Kalau kena sinar matahari tidak kelihatan. Lalu kemudian katfahu qad alata qauman idza jalasu. Dua bahu Rasulullah ini kalau duduk dengan siapapun lebih tinggi. Dan bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah misalkan berkumpul dengan orang ganteng, misalkan udah ganteng banget, Rasulullah lebih ganteng.
berkumpul dengan orang yang tinggi misalkan, Rasulullah bisa menyaingi. Itu keistimewaannya. Nah, hadil khasa'is fahfatha takun aminah. Syair yang tadi itu, keistimewaan Rasulullah yang tadi itu, hafalkan. Kalau hafal, takun aminah, maka kalian akan selamat min syarri narin, dari kebakaran, wa surrakin, dari kemalingan atau perampokan misalkan, wa mim mihani, dan daripada musibah-musibah lainnya. Jadi harus dihafalkan. Hadirin saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita tingkatkan mahabbah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya, dan otomatis insyaallah Allah akan mencintai kita juga, sehingga Allah akan memberikan pengampunan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.